Tema kita pada hari ini adalah air tuba diubah menjadi air susu. Tentunya tema ini bukan sebuah tema yang sering dibicarakan, tapi sebuah tema yang bagaimana membuat kita menemukan sebuah perubahan pola pikir. Menemukan perubahan pola berperasaan. Dan ini perlu proses dan perlu belajar untuk bisa mengubah air tuba menjadi air susu. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, memberi dan menerima adalah hal yang baik. Dan dikatakan secara umum sudah terjadi. Artinya ada yang memberi dan ada yang menerima di dalam kehidupan ini normal saja. Memberi dan menerima itu bisa terjadi karena hati yang baik itu diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, umat kesayangannya. Karena manusia juga diciptakan segambar dengan serupa dengan Kristus. Sehingga karakter yang ada di dalam Allah itu adalah kasih, itu ada di dalam diri kita, di dalam manusia. Ya, mungkin sahabat LTVC berkata, mengubah air tuba menjadi air susu itu sulit. Ya, tapi ingat, bukan berarti tidak bisa. Sulit itu bukan berarti tidak bisa. Justru yang terjadi adalah apa? Yang terjadi air susu dibalas dengan air tuba. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan. Oke. Di dalam kehidupan ini kejadian air susu dibalas dengan air tuba itu bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi di pekerjaan, bisa terjadi di usaha, bisa terjadi di politik, bahkan di pelayanan sekalipun sahabat LTVC itu bisa terjadi, ya. Dan modusnya tentu bermacam-macam. Ada yang berhubungan dengan uang. Di dalam keluarga juga bisa berhubungan dengan uang. Misalnya saudara itu berantem gara-gara uang. Kadang-kadang satu saudara mengatakan, saya sudah bantu. Kenapa hasilnya begini terhadap saya? Malah saya diperlakukan dengan tidak baik. Nah, seperti itulah yang terjadi kalau di keluarga. Bahkan di pekerjaan juga bisa masalah uang ya menjadi berseteru. Dan di usaha juga. Ya, di usaha bisa terjadi misalnya jual beli ya, dan tadinya baik kalau cuman di telepon aja barang dikirim, dan lama kelamaan pada saat terjadi macet ya, apa yang terjadi ya, air susu sudah berubah menjadi air tuba, apalagi orangnya menghilang dari usaha yang kenal baik dekat, kemudian orangnya menghilang, itu sudah jadi air tuba. Di politik juga bisa terjadi ya, bahkan di pelayanan ya. Kadang-kadang ada isu-isu mengenai uang ya, itu bisa merusak pelayanan itu sendiri. Selain masalah uang yang bisa terjadi, yang bisa mengubah air susu menjadi air tuba, itu juga kedudukan bisa membuat hal-hal ini terjadi. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam usaha tentunya itu paling banyak. Bahkan di dalam pelayanan untuk memperebutkan posisi-posisi yang tertentu. Dan hal-hal yang berpusat pada diri sendiri itu juga bisa mengundang, merubah air susu menjadi air tuba. Seperti apa? Seperti cemburu, iri hati, keras hati. Dan maupun apa? Lunturnya kesetiaan. Ya, sahabat LTVC. Dan memang kita ngomong gampang, mengubah air air tuba menjadi air susu. Secara teori gampang, tapi gimana prakteknya? Pasti dalam hati bertanya-tanya. Saya pernah mengalami hal ini. Saya pernah diberikan mimpi oleh Tuhan di dalam satu pelayanan bersama teman-teman sepelayanan, tapi ada satu teman yang menaruh kotoran di di celana saya, kotoran. Dia taruh di celana saya. Itu saya dapat dari mimpi.
Tapi setelah paginya saya bangun, saya berpikir begini. Apakah mimpi ini bisa ditengking? Kan biasa kalau kita berpikir logik aja kan. Kita tolak lah misalnya. Tapi dasarnya apa saya nengking ini? Cuma saya berpikir, oh ya dulu saya pernah ya dikasih tahu waktu saya masih belum pengalaman pelayanan, saya pernah terjadi satu peristiwa, saya konsultasi dengan hamba Tuhan, dia kasih jawabannya. Jadi peristiwa itu begini, suatu hari saya mau keluar kota, mau pulang hari, tentunya naik pesawat, jadi penerbangannya itu 2 jam. Dan saya kepengennya pulang hari, tidak mau nginep. Dan ambil pesawat yang paling pagi. Dan pulangnya pesawat yang paling terakhir. Supaya ada spare waktu untuk kerjaan. Dan karena pesawat yang paling pagi, saya harus bangun pagi. Sehingga ngantuk kan. Begitu naik ke pesawat, duduk, saya pakai seatbelt, langsung mata terpejam. Tidur. Tapi saya mimpi waktu itu, di pesawat itu masih duduk, mimpi langsung. Saya sudah tiba di tempat tujuan. Saya dijemput ataupun naik mobil yang memang saya mau ketemu teman saya. Tapi di dalam perjalanan di mobil itu saya ngobrol sama dia, tiba-tiba mobilnya tabrakan. Jadi waktu tabrakan itu saya kaget, saya bangun, cus. Loh, saya di mana? Pesawatnya masih di runway baru mau terbang. Loh, kok bisa mimpi begitu ya? Dan singkat cerita, saya tiba ketemu teman saya urusan sama dia pakai mobilnya jalan antar saya, mau balik ke airport. Bener loh, dia nggak tahu pas di belokan itu ada satu mobil muncul, tas kena. Waduh, saya kaget. Loh itu mimpi saya tadi pagi. Kok bisa ya terjadi begitu? Hati saya udah gelisah, nggak enak. Sudah diantarin kok mobil dia yang rusak. Dan mobil bagus lagi. Dan setelah pulang itu yang saya konsultasi sama hamba Tuhan. Tadi saya pernah kejadian ini, saya mimpi kok bisa ya terjadi beneran ya. Kamu harus tengking itu kata hamba Tuhan. Jadi dasarnya itu. Waktu saya bangun mimpi tadi yang di dalam pelayanan itu ada yang menaruh kotoran di kaki saya, di celana saya. Apakah saya harus tengking? Karena dasarnya ada, saya pernah konsultasi sama hamba Tuhan. Atau yang kedua, atau saya doa sama Tuhan, Tuhan kirim tambahan orang deh supaya rame gitu loh, maksud saya supaya nggak memberatkan satu orang kerja atau gimana. Dan tahu nggak, setelah saya pikir yang kedua ini, saya nggak mikir nengking, tapi setelah yang saya pikir dua ini, saya pikir manajemen aja dong dalam hal ini, secara manusia logik aja manajemen. Tahu nggak, Roh Kudus bicara apa? Roh Kudus bicara, kamu harus ingat, Yesus itu sudah mati buat kamu. Saya kaget. Oh, oke. Yes. Dalam hati saya udah tahu. Oh, oke. Berarti apa? Berarti saya harus jalan. Yesus sudah mati buat kamu. Kamu kan orang berdosa. Oh, oke. Saya nangkep. Kalau ada seseorang di pelayanan hanya naruh sesuatu di celanamu, gak apa-apa. Kamu kan gak mati. Itu, saya nangkap itu. Oke. So, ya udah jalan aja sama dia. Supaya dia bisa diproses. Kamu juga diproses. Roh Kudus taruh. Kenapa? Kamu diproses hatimu loh. Kamu benar nggak mau melayani Tuhan? Begitu saya ngasih satu masalah, langsung ditengking. Langsung pakai logika semua. Hatimu itu bagaimana? Nah, itu yang saya dapat waktu itu. Dan singkat cerita, Roh Kudus bicara, kan itu cuman kotoran. Kan lu bisa bersihin. Wah, saya kaget. Singkat cerita ya, saya terus berjalan bersama teman-teman itu dan saya tidak pusingin lagi apa yang akan terjadi. Jadi karena apa? Tuhan mau kita saling apa? Saling belajar. Amsal katakan apa? Besi menajamkan besi. Kalau nggak pernah diasah, nggak akan pernah tajam. Nah, jadi saya punya pengalaman itu yang air susu dibalas air tuba. Tapi Tuhan bilang enggak, you nggak boleh apa-apain, tapi you harus apa? Balas menjadi
air susu. Nah, terus terang saya punya pengalaman itu. Jadi sehingga apabila saya berbicara ini tidak omong aja, dan saya pernah alami. Dan apa yang firman Tuhan katakan mengubah air tuba menjadi air susu. Oleh sebab itu pada saat kita menghadapi masalah, kita nggak perlu kecewa. Kita nggak perlu pahit. Kita nggak perlu mundur di dalam hidup ini. Kita harus kuat berjalan bersama Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Intinya adalah kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Alkitab mencatat ada banyak peristiwa kejahatan itu dikalahkan dengan kebaikan. Sahabat LTVC mungkin masih ingat, orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya kira semua tahu. Siapa dia? Raja Daud. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia memiliki urapan yang Tuhan berikan untuk menolong bangsa Israel. Di mana saat itu Raja Saul sudah ditarik urapannya dari Tuhan. Sudah mundur roh Tuhan dari Raja Saul. Dan Daudlah yang sebenarnya secara tidak langsung menopang kedudukan daripada Raja Saul. Karena dia mengalahkan banyak lawan-lawan dari bangsa Israel. Termasuk yang paling topnya yaitu Goliat dikalahkan sama Daud. Tapi apa yang terjadi? Saul malah mau membunuh Daud. Nah, bahkan Saul memberikan anak perempuannya buat Daud. Berarti apa? Mertua mau membunuh menantu. Itu istilahnya itu di Alkitab itu hampir terjadi itu. Tapi apa yang menjadi sikap dari sang menantu ini? Raja Daud ini. Dia punya dua kesempatan untuk membunuh siapa? Saul, mertuanya. Kesempatan pertama itu ada di mana? Ada di Gurun En-Gedi. Saul dengan pasukannya berjumlah berapa? 3.000 orang. 3.000 orang mengejar satu orang yang namanya Daud. Dan Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Tapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan apa? Pertama kali itu dia cuma potong apa? Puncak jubahnya. Setelah Saul keluar, itu masih dekat. Saul keluar nggak jauh, dia panggil Raja Saul. Dan kondisinya Daud saat itu adalah berlutut dengan wajah sampai ke tanah. Waktu berbicara dengan Raja Saul. Dan menunjukkan apa? Puncak jubah yang dia potong. Dia tunjukkan. Dan Saul mengatakan, saya kalau mau menghabisin raja itu bisa, tapi aku tidak melakukan. Artinya apa? Daud sudah memberikan air susu kepada bangsa Israel di mana Saul adalah rajanya. Tetapi Saul memberikan air tuba kepada Daud. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Malah silakanlah Saul itu hidup. Dan pertama kali Daud itu sujud menyembah kepada Raja Saul. Dengan tujuannya apa? Supaya apa? Ada rekonsiliasi. Sehingga Raja Saul itu tidak lagi mengejar-mengejar daripada Daud. Tapi apa yang terjadi? Enggak juga. Ada kejadian kedua. Dengan 3.000 pasukannya mengejar Raja Daud di padang gurun Zif. Jadi waktu malam mereka tidur berkemah karena untuk mengejar Daud nggak dapat mereka tidur. Daud punya kesempatan kedua untuk menghabisi Raja Saul. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan apa? Dia cuma ambil tombak dan kendi yang di sampingnya Raja Saul. Tapi kali ini, ingat, Daud itu sudah tidak mau dekat lagi dengan Saul. Pertama kali dia mau dekat karena mau rekonsiliasi. Tapi Saulnya tidak mau. Tetap mengejar dia. Padahal Raja Daud sudah memberikan apa? Susu.
lagi kepada Saul. Tetapi dia tetap memberikan tubah kepada Daud. Nah, dalam hal ini Daud jaga posisi. Daud sudah jaga posisi. Daud sudah menjauh daripada Saul. Di seberang, Alkitab mengatakan di seberang dia memanggil Raja Saul. Dan dia tunjukkan tombak dan kendinya. Artinya apa? Artinya pada saat air susu dibalas dengan air tuba, kemudian dibalikkan lagi air susu, dibalas lagi air tuba, itu harus berhati-hati. Jadi udah harus pasang jarak, gak boleh dekat lagi. Tapi ingat, Daud tidak pernah membenci Saul. Daud tidak pernah berniat untuk menghabisi Saul. Artinya hatinya cukup murni. Nah, itulah mungkin salah satu alasan dia itu orang berkenan di hati Tuhan, di Raja Daud. Dan Daud berkata demikian di 2 Samuel 26 ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Luar biasa Daud. Dia tahu, dia tidak akan menyentuh Raja Saul. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Sehingga apabila kita menghadapi masalah seperti tadi, air susu diubah jadi air tuba, ambillah sikap ini seperti seorang Daud. Yang tahu dia lagi berurusan sama Tuhan. Yang pasti adalah kita bisa mengatur jarak kita. Kalau jarak dekatnya udah nggak bisa, jaraknya agak jauh. Supaya apa? Supaya kita jangan tercemar dengan apa? Air tubanya. Ini luar biasa sekali. Dan tidak selesai sampai di sana. Raja Daud mengalami kondisi air susu dibalas dengan air tuba itu bukan dari Raja Saul lagi ataupun mertuanya. Tetapi kemudian dia berhadapan dengan anaknya sendiri yaitu Absalom. Waktu dia menjadi raja, begitu kuatnya Raja Daud, anaknya sendiri yang berontak terhadap dia. Dia punya pasukan banyak, bisa dihabisin kok seketika itu. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud? Dia lari dari istananya. Itu yang Alkitab tulis. Dia lari. Tetapi dalam pelariannya, dia bertemu dengan keluarga Saul. Yang namanya apa? Simei. Dia mengutuki Raja Daud. Sampai ajudan Raja Daud itu tidak tahan mendengar kutukan daripada Simei. Si Abisai namanya. Dia berkata begini, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Saking dia membela rajanya. Mengapa anjing mati ini mengutuki raja? Dia minta izin sama Daud, dia bilang, saya menyeberang, saya penggal kepalanya. Ini Alkitab tertulis loh. Saya penggal kepalanya. Apa jawaban Raja Daud? Sederhana sekali. Dia bilang, apabila Tuhan yang izinkan, siapa yang berani berkata-kata? Artinya Simei itu berkata-kata, Tuhan izinkan. Walaupun dia seorang raja loh. Dia nggak menganggap dia gengsi, dia raja, kalau orang ngomong sedikit, wah sikat loh. Enggak. Tapi dia sangat mengerti hati Tuhan. Dia berkata, dia bilang begini sama Abisai. Anakku aja udah melawan aku. Anakku aja mau mencabut nyawaku. Kalau orang lain cuma ngomong, ya biarin aja itu istilahnya. Wah keren banget tuh Daud, keren banget. Orang lain ngomong, biarin aja. Ngapain ditanggapin? Padahal Daud itu tidak menyentuh keluarga Saul. Dibiarkan semua hidup. Itu luar biasa. Luar biasa seorang Raja Daud. Artinya apa? Daud tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tertulis di Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44, saya ulang. Nah, kenapa Daud bisa demikian? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengapa? Why? Itu yang sering ditanya, why? Kenapa Daud bisa? Jawabannya sederhana. Daud memiliki mentalitas yang
kuat. Daud memiliki mentalitas yang kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu mentalitas? Mentalitas itu apa? Cara berpikir dan cara berperasaan. Makanya ada orang bilang jangan apa? Gede rasa. Itu cara berpikir dan cara berperasaan. Nah, di dalam cara berpikir dan berperasaan itu mengandung nilai yang luar biasa, nilai yang tinggi, nilai yang besar. Seperti Daud tadi berpikir, waktu dia lari dari istana, dia dikejar, dia dikutukin oleh keluarganya Saul yang bernama Shimei tadi. Dia tidak melawan, tidak menggunakan powernya, tidak menggunakan otoritasnya. Dan luar biasa, luar biasa. Mentalitas yang lemah akan membuat orang sulit untuk merubah apa? Air tuba menjadi air susu. Mentalitasnya lemah. Karena Daud memiliki mentalitas yang kuat sehingga dia bisa merubah apa? Yang pahit jadi manis. Kemudian kalah jadi menang. Kita tahu ending ceritanya adalah dia tidak menyentuh anaknya, Absalom, dan akhirnya dia kembali menjadi seorang raja luar biasa. Milikilah mentalitas yang kuat. Untuk apa? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejadian 50 ayat 20 berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Firman ini luar biasa. Ini menggambarkan seseorang yang memiliki mentalitas yang kuat. Ya. Orang boleh merekakan terhadap saya yang jahat. Tetapi Tuhan merekakan kebaikan untuk saya. Dan ayat ini menggambarkan, memberikan kita pengertian apa? Seorang yang memiliki mentalitas yang kuat itu memiliki kecerdasan ilahi yang tinggi. Nah, kecerdasan ilahi yang tinggi dari kita pelajari tadi mengenai Daud, dan saya tahu persis, pasti semua tahu mengenai Yusuf. Itu orang yang mampu menetralisir emosi-emosi negatif. Itulah yang memiliki kecerdasan ilahi yang tinggi. Dia bisa menetralisir emosi-emosi yang negatif. Bisa buat kesalahan tapi tidak terus-menerus. Orang itu bisa buat kesalahan. Daud juga pernah buat salah, tapi tidak terus-menerus. Dan tidak iri terhadap orang lain. Nah, itulah punya kecerdasan ilahi yang tinggi. Dan kita bisa melihat ayat tadi, Kejadian 50-20 juga, kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Karena apa? Karena kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa mengatakan ya ke semua orang. Ya. Dan suatu saat kita harus mengatakan tidak. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan orang-orang yang memiliki mentalitas kuat yang berani berkata ya, berani berkata tidak, itu tidak mudah ngambek itu orangnya. Selain tidak mudah ngambek, itu tidak mudah terpengaruh. Ya, tidak mudah terpengaruh. Dan satu hal yang positif dari orang itu adalah apa? Tidak takut ambil resiko. Kita bisa melihat Raja Daud. Dia ngomong sama Raja Saul, aku sudah biasa di padang gembala, menggembalakan kambing domba. Singa aja gua sikat deh. Iya kan? Jadi tidak takut ambil resiko. Dan orang-orang yang memiliki mentalitas kuat itu juga tidak melihat masa lalu. Daud tidak pernah melihat masa lalu. Walaupun dikejar ya oleh Raja Saul, tapi anak-anak daripada keturunan Daud itu selalu dia pelihara. Terutama Mephiboset yang timpang itu. Menurut aturan kerajaan, orang timpang tidak boleh masuk istana raja. Tapi Daud mencoret itu. Sehingga Mephiboset bisa makan sehidangan dengan Raja Daud. Jadi tidak pernah melihat masa lalu. Orang-orang yang tidak mau melihat masa lalu adalah
fokus kepada janji Tuhan. Orang yang selalu fokus kepada janji Tuhan. Melihat jauh ke depan. Dan bukanlah orang yang mudah menyerah. Ini adalah yang pertama. Supaya kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Mengubah air tuba menjadi air susu. Jadi, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan memiliki mentalitas yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua adalah Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang kedua. Ya. Ayat ini menggambarkan kita sebenarnya supaya mau berubah. Pertanyaannya, gampang nggak kalau kita mau berubah? Jawabannya ya, bisa tidak. Karena apa? Karena harus ada sinergi antara iman dan pengharapan yang tertuju kepada kasih Tuhan. Allah adalah kasih. Karakter kasih ada di dalam Allah. Iman dan pengharapan yang benar akan mengubah cara berpikir dan cara berperasaan kita menjadi benar. Saya ulangin sekali lagi. Iman dan pengharapan yang benar akan mengubah cara berpikir dan berperasaan menjadi benar. Nah, kalau kita gabungkan antara mentalitas yang kuat dengan kemauan mau berubah, kita gabung, ini terpadu menjadi satu. Wow, ini dahsyat sekali. Itu akan melepaskan kita dari jebakan masa lalu. Jebakan-jebakan masa lalu itu kita lepas semua itu. Hilang. Sehingga kita bisa berjalan dengan cepat ke depan bersama dengan Tuhan. Nah, inilah yang mendorong perubahan diri. Nah, saya mungkin berbicara semua dari Alkitab mengenai bagaimana kita mengatasi air tuba diubah menjadi air susu. Dan dalam konteks mau berubah ini, kita bisa melihat keadaan pandemi ini. Pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengatur bagaimana COVID ini bisa ditahan di Indonesia. Dan ada banyak peraturan yang berubah-ubah. Bahkan kadang orang bilang, kok berubah-ubah peraturannya? Ya iya, karena kenapa? COVID-nya berubah-ubah. Dari awal strain-nya variannya Alpha, kemudian muncul Delta, kemudian muncul lagi Omicron. Nah, katanya ada lagi. Nah, oleh sebab itu pemerintah itu begitu fleksibel, merubah aturan satu ke aturan kedua, dari PSBB ke PPKM, dan terus dikejar lagi vaksinnya, dikejar lagi boosternya. Ini luar biasa sekali. Jadi perubahan itu adalah hal yang biasa. Ya. Nah, intinya adalah Pemerintah melihat penanganan pandemi ini harus disesuaikan dengan kondisinya. Jadi berubah-ubah. Supaya Supaya bisa menang melawan serangan daripada virus COVID ini. Jadi perubahan adalah hal yang baik buat diri sendiri dan buat orang lain dalam konteks yang positif. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengubah air tuba menjadi air susu. Yang ketiga adalah memberi tidak mengharapkan balasan. Tadi yang pertama, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan mentalitas yang kuat. Yang kedua, kita mau berubah. Yang ketiga, memberi tidak mengharapkan balasan. Ini juga bisa menekan kita membalas air tuba dengan air tuba. Jadi memberi tidak mengharapkan balasan. Memberi, menolong, membantu, mengasihi itu tadi saya sudah katakan hal yang wajar di dalam kehidupan ini. Dan intinya adalah kita tidak mengharapkan balasan Kita memberi, menolong, ya, kemudian membantu, mengasihi itu dengan Cuman satu kata, T-U-L-U-S, tulus. Kalau kita tulus, kita nggak mengharapkan balasan. Ada satu kisah, mungkin ini pernah dibaca, kisah mengenai sekelompok anak muda camping. Tentu camping itu bukan di halaman rumah ya, ataupun di belakang rumah, tapi camping biasanya ada di hutan belantara. Dan malam itu biasanya ada api unggun, kemudian nyanyi bersama-sama. Dan dalam kisah ini seorang anak muda tiba-tiba digigit oleh ular. Mungkin pernah baca peristiwa ini, kisah ini pernah baca. Secara nggak sengaja anak muda ini
mengibaskan tangannya sehingga ular itu jatuh di api itu. Dan secara refleks si anak muda ini mengambil kayu untuk mengeluarkan ular itu dari api. Temannya berkata begini, "Apa yang kamu lakukan? Dia sudah gigit kamu. Kenapa kamu tolong dia dari api itu?" Jawabannya luar biasa. Dia bilang, Tuhan menciptakan ular ini, memang dia bisa menggigit. Tapi saya diciptakan Tuhan serupa dan segambar. Bagus anak muda ini. Sifat Tuhan adalah menolong. Walaupun saya sudah digigit, tapi sifat saya nggak hilang. Saya tetap menolong. Luar biasa. Artinya apa? Artinya ini dia betul-betul tidak memikirkan apa? Balasan terhadap apa yang dia dapat. Walaupun ular itu tidak bisa membalas kan? Dia menggigit, setelah dia tolong, ular itu nggak bisa membalas kebaikan dia. Tapi dia bilang, saya diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Yang sifatnya adalah suka menolong. Paling tidak hari ini kita bisa belajar 3 hal, ya. Bagaimana kita mengubah air tuba menjadi air susu. Yang pertama adalah kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua adalah kita mau berubah. Ketiga apa? Memberi, tidak mengharapkan balasan. Yang terakhir saya tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian ini luar biasa. Jadi beberapa minggu lalu saya ditelepon oleh seorang sahabat dari luar kota. Singkat cerita, beberapa dari kita di sini dia kenal, dia tanya apa kabar semuanya. Dan kami terjadi ngobrol baik ya. Dan tiba-tiba kami berbicara mengenai bagaimana kesulitan. Kalau orang dalam kesulitan, tiba-tiba ada satu kata yang muncul di telepon dari saya. Saya bilang mungkin orang itu mengambil jalan pintas, saya bilang. Langsung dia bilang, Pak Ruslan, saya tidak pernah menceritakan ini kepada orang. Tapi hari ini saya mau cerita, dia bilang. Mengenai, Pak Ruslan bilang jalan pintas. Dia bilang sama saya, di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Begini dia bilang, Pak Ruslan, saya ini pernah bangkrut. Saya bangkrut bukan karena saya tipu orang. Tapi saya ditipu. Saya memiliki tagihan kepada customer yang tidak dibayar. Begitu tidak dibayar, saya harus jual aset saya untuk nombok. Karena saya memberi utang, saya juga berutang. Bisnismen dong, nggak mungkin kan semua modal sendiri, pasti ada yang dari sumber lain. Nah, saya jual aset saya semua, sampai mobil jual, tinggal punya rumah, tinggal dari mobil, jadi apa? Naik motor. Dan setiap hari dia harus naik motor pulang pergi dari rumahnya ke tempat dia berusaha itu ratusan kilo. Bukan dekat, ratusan kilo. Jadi pulang pergi itu saya hitung kira-kira 300 kilo sehari. Sekitar itu. Naik motor. Bersama siapa? Istrinya. Dia bilang 1 hari saya nggak tahan. Dia bilang sama saya. Dia bilang sama istrinya, Ma, kamu jaga itu anak semua. Saya habisin tuh orang. Satu keluarga saya habisin, dia bilang. Yang nggak bayar dia itu. Karena besar, udah hitungannya kepala M. Bukan biasa-biasa. Bayangin, orang yang punya M sampai habis ludes naik motor. Dia bilang anak saya sekolah nggak bisa bayar. Harus saya cicil, dia bilang. Saya udah ambles sama sekali. Tapi saya masih percaya Tuhan, dia bilang. Sewaktu saya ngomong sama istri saya habisin tuh istri saya bilang gini. Kamu yakin mau melakukan itu? Kamu yakin mau melakukan itu? Dia berpikir ulang, akhirnya tidak jadi. Ya, dan dia terus berdoa dan berharap sama Tuhan. Dan dia sempat ngomong, Ma, paling 5 tahun lah saya masuk lah, saya habisin tuh satu keluarga. Tapi akhirnya dia urungkan niatnya. Air tuba
tidak dibalas air tuba. Dan dia membalas air susu. Singkat cerita Tuhan buka jalan. Dia ketemu satu teman yang punya pabrik yang dia bisa kerja di situ, bukan kerja secara karyawan, tapi bekerja secara partnership membuat barang untuk dijual. Dalam perjalanan bagus, ternyata kena lagi dia bilang. Kena lagi. Dan saya harus tanggung itu terakhir itu 400-an juta dia bilang. Waduh saya sakit setengah mati dia bilang. Saya baru habis ini, saya kena lagi ini dia bilang. Tapi saya terus berharap sama Tuhan ya. Dan Tuhan buka jalan. Dia bilang, kalau bicara sama saya, teman saya ngomong begini, jangan bilang gak ada duit gak bisa usaha. Saya udah gak ada duit. Orang saya habis semua diambilin orang duitnya. Jadi suatu hari dia lewat satu pabrik ya, satu pabrik itu mau dijual. Gak ada duit mau beli pabrik loh. Imannya gede banget tuh orang. Terus dia cari satu temennya yang punya pabrik gede, yang dia lagi kerja nih sekarang, dia lagi kerja, dia bawa lihat pabriknya, dia panggil ownernya untuk lihat pabriknya. Malam-malam, udah lihat semua oke, temannya cuma nanya dia dari dalam pabrik sampai keluar. Ini saya udah potong-potong supaya cepet. Bener lu mau beli pabriknya? Iya bener. Dia jalan lagi keluar, menjelang pintu. Temennya nanya lagi, bener lu mau beli pabriknya? Iya bener. 2 kali kan? Confirm. Udah, lu tanya dia mau jual berapa? Dia bilang, saya nggak ada duit, bisa beli pabrik. Dia bilang. Singkat cerita yang punya bilang, pertama ngomong misalnya 1,3 M pabriknya. Tiba-tiba dia bilang, nggak jadi 1,3, maunya lebih. Marah temennya sini. Aduh, jangan dong ini berarti nggak benar nih orang. Ya udah nggak jadi, bubar. Singkat cerita dia kerja lagi sama partner ini. Dan yang punya pabrik nelfon nama dia. Pak, serius saya mau jual katanya. Kenapa Bapak nggak ada penawaran harga? Nggak bisa. Karena kan ibu nggak komit kan. Pertama misalnya 1,3 tiba-tiba naik. Terus Tuhan bisikin hatinya. Lu sewa aja itu pabrik. Lu sewa. Dia ngomong, kalau saya sewa boleh nggak Bu? Mau itu yang punya. Boleh. Terus teman saya bilang, saya kalau sewa setahun, saya bisa beli, saya beli ya dengan harga yang terakhir ibu ngomong. Yang ibu ngomong itu. Tapi dia bilang saya kerja setahun nggak bisa. Terus tahun kedua baru saya beli. Tapi dalam proses untuk deal sewanya, teman saya ditolong sama tadi yang mau beli pabriknya itu. Dia buka cek semuanya untuk bayarin sewa dia selama berapa tahun. Dan tukernya apa? Dari kerjaannya yang teman saya. Singkat cerita, tahun kedua pabrik itu bisa dibeli. Tanpa duit, 0. Makanya dia bilang dalam Tuhan itu tidak ada jalan pintas. Dia terima air tuba, sakit nggak? Sakit 2 kali. Dia nggak bales loh. Dia nggak bales. Malah yang kedua itu utangnya dia bayar lunas loh, 400-an itu. Nggak segampang itu orang punya hati seperti itu. Ya, dia bisa dapat pabrik itu, dia bilang, omong kosong kalau nggak punya duit katanya nggak bisa usaha. Jangan ngomong sama saya. Di telepon tuh dia ngomong. Kita masih ada Tuhan Yesus yang bisa membuka jalan buat kita. Sehingga kita tidak perlu membalas air tuba dengan air tuba. Balaslah air tuba menjadi air susu. Kesimpulannya adalah mengubah air tuba menjadi air susu bukanlah hal yang mustahil sebenarnya. Tadi di awal saya katakan sulit, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tergantung kita. Mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita mau berubah. Ketiga, kita memberi tidak mengharapkan balasan. Saya tutup, teman saya bilang gini. Pak Ruslan, dulu waktu saya susah, semua orang larilah katanya. Waktu saya punya mobil banyak teman saya. Saya naik motor nggak ada hilang teman saya. Tapi Tuhan baik. Hari ini saya punya mobil lagi dia bilang. Ya tepuk tanganlah untuk Tuhan.
Dia bilang, Pak Ruslan ajak dong teman-teman kapan-kapan kalau datang main ke tempat saya dong. Kan udah kenal katanya. Itulah. Dia bilang, dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Jadi air tuba tidak dibalas dengan air tuba, tetapi dibalas dengan air susu. Yuk, mari kita doa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang disampaikan, Roh Kudus yang menerjemahkan Tuhan di dalam hati masing-masing kami semua. Anak-anak Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, karena Tuhan memberikan janji kepada kita. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita di dalam hidup ini. Mari, apabila semua yang ada di tempat ini pernah mengalami air susu dibalas dengan air tuba, saat ini ambil kesempatan duduk di kursi masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Ataupun yang kecewa pernah diberikan air tuba. Tuhan, aku mau Tuhan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau berubah. Aku tidak membalas air tuba dengan air tuba. Tuhan, aku mau memberi tidak mengharapkan balasan. Tuhan, apabila hati kami nggak benar Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan. Murnikan hati kami semua Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam pelayanan sekalipun, murnikan semua itu. Agar kami dapat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga ada perubahan di dalam hidup. Menjadi kuat. Memiliki mentalitas yang kuat Tuhan. Bukan hanya mentalitas yang kuat, memiliki kecerdasan ilahi yang tinggi Tuhan. Yang mampu melihat jauh ke depan rencana-rencana Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan urapi kami semua, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya.